Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Sakila Taura Hermana dari kelas 10 IPS 1 akan memberikan kultum yang bertema menyayangi sesama makhluk hidup di bumi. Sebagai seseorang yang telah menyatakan dirinya pengikut dan pemeluk setia ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kita diwajibkan untuk selalu berusaha mencapai kebahagiaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat, dimanapun kita berada. Islam mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama, baik itu yang seagama dengan kita maupun yang tidak seagama dengan kita. Saling menghormati dan saling menghargai, itulah tanda toleransi antar umat beragama. Apakah kita harus ikut merayakan dan masuk ke tempat ibadah mereka? Tentu tidak. Kita cukup memberikan kebebasan kepada mereka untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama mereka. Bukan hanya kepada sesama manusia saja, kepada makhluk lain. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, karena makhluk itu juga ciptaan oleh Allah, yang harus kita hargai keberadaannya. Pernah ada suatu kisah seorang pemuda yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah lantaran menolong seekor anjing yang kehausan. Jika karena menolong hewan saja dosa-dosa kita diampuni, bagaimana dengan menolong sesama manusia? Tentu amal ibadah kita juga akan semakin bertambah. Kisah lain yang mengajarkan kebaikan ajaran agama Islam adalah ketika seorang ulama yang arif dan bijaksana tengah menguji kawan dekatnya. Ulama tersebut menguji lantaran kawan dekatnya itu tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap hewan. Pada suatu hari ketika sedang dalam perjalanan, ada seekor anjing yang berjalan di tengah jalan. Menurut kawan ulama tersebut, anjing itu mengganggu perjalanan mereka. Lantas, kawan ulama tersebut mengusir anjing itu dari tengah jalan. Melihat hal demikian, ulama tersebut langsung menegur kawan dekatnya. "Hai kawan, apakah engkau tidak mengerti bahwa jalan ini merupakan hak umum? Betapa baiknya ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk selalu berlaku baik terhadap seluruh makhluk ciptaan Allah." Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jika engkau saksikan ada 3 orang menaiki seekor binatang, maka lemparilah mereka dengan batu, sehingga salah seorang dari mereka turun." Rasulullah SAW juga bersabda, "Orang-orang yang penyayang pasti disenangi oleh Allah, Zat yang Maha Penyayang. Dan sayangilah makhluk yang ada di bumi, pasti engkau disayangi oleh yang ada di langit." Dengan kasih sayang, kita akan lebih mudah menjalin persaudaraan antara sesama manusia, meskipun berbeda agama. Bila kita membangun kasih sayang antar umat berdasarkan saling hormat menghormati identitas masing-masing, terlebih dengan saudara sesama muslim kita, jalinan persaudaraan akan lebih kuat dan kokoh lagi. Rasulullah mengibaratkan persaudaraan antara sesama muslim layaknya satu badan. Bila tangan atau kaki kita yang sakit, maka seluruh tubuh kita juga akan merasakan sakit juga. Sesama muslim adalah bersaudara. Saudara dalam jalinan cinta kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling mencintai karena Allah, saling tolong-menolong karena Allah, dan semua yang kita kerjakan karena Allah, serta mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bila kita ada masalah atau urusan masa lalu yang belum terselesaikan, sudah selayaknya kita selesaikan di dunia ini sebelum ajal menjemput kita. Ketika kita memiliki kesalahan kepada Allah, kita cukup hanya berdoa dan memohon serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang kedua kalinya. Namun berbeda jika kita memiliki kesalahan kepada seseorang, maka tidak cukup hanya dengan mohon maaf kepada Allah. Kita harus meminta maaf langsung kepada orang tersebut. Barulah Allah akan mengampuni kita. Jadi lupakan gengsi, marilah rajut kembali cinta kasih kita kepada sesama umat. Sebagai penutup kajian singkat ini, pesan saya kepada diri dan seluruhnya, marilah kita tanamkan dalam hati rasa cinta kasih kepada sesama manusia dan semua makhluk ciptaan Allah. Hilangkan dendam kesumat, rasa gengsi, dan apapun yang menghalangi kita untuk berucap maaf, karena hal tersebut akan menghambat kita dalam memunculkan rasa cinta kasih kepada seluruh makhluk Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.